Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai persyaratan keamanan mutu bahan obat alam. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Milenia Ramadhani, mahasiswa program studi profesi apoteker Universitas Muhammadiyah Kudus. Riwayat pendidikan S1 Farmasi di Universitas Anwar Medika Sidoarjo. Saya beralamat di Bojonegoro. Kalau kalian mau tanya-tanya, boleh ya follow IG aku di Milemek. Yuk langsung saja masuk ke materi. Ada yang tahu nggak sih obat bahan alam itu apa? Nah, menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 29 tahun 2023, obat bahan alam adalah ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasa termik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat aman dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris atau ilmiah. Untuk selanjutnya, jenis persyaratan keamanan dan mutu obat bahan alam. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 29 tahun 2023, pelaku usaha wajib menjamin keamanan dan mutu obat alam yang dibuat atau diimpor yang diedarkan di wilayah Indonesia sebelum dan selama beredar. Yang kedua, untuk menjamin keamanan dan mutu obat bahan alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Selanjutnya, persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan persyaratan untuk bahan obat alam dan produk jadi. Untuk berikutnya yaitu jenis bentuk sediaan dan parameter uji produk jadi. Untuk jenis sediaan yang saya pakai di sini yaitu kapsul. Ada yang tahu nggak sih kapsul itu apa? Kapsul adalah sediaan obat alam yang terbungkus cangkang keras yang berasal dari gelatin. Selanjutnya, parameter uji produk jadi. Parameter uji produk jadi yang pertama yaitu uji organoleptik. Di uji organoleptik sendiri menguji di bentuk, rasa, bau, dan warna. Yang kedua yaitu kadar air. Sediaan yang memenuhi standar memiliki kadar air tidak lebih dari 10%. Untuk pengujian kadar air, yaitu masukkan lebih kurang 10 gram zat, kemudian timbang seksama dalam wadah yang telah ditarak. Keringkan pada suhu 105 derajat selama 5 jam. Dan timbang kadar air isi kapsul kurang dari 10%. Jika lebih dari standarnya, berarti kemungkinan kapsul tersebut tidak lolos pada pengujian kadar air. Yang ketiga yaitu pengujian waktu hancur. Jadi, pada pengujian ini kita mengambil 900 ml Aquades, lalu dimasukkan ke dalam beker gelas. Suhu di alat disintegrator diatur sebesar 30 derajat Celcius. Selanjutnya, kapsul dimasukkan sebanyak 6 kapsul yang akan diuji pada masing-masing tabung keranjang alat yang digunakan. Masukkan kasa berukuran 10 ml seperti yang diuraikan pada rangkaian keranjang. Kasa ini ditempatkan pada permukaan lempengan atas dari rangkaian keranjang. Keranjang dimasukkan ke dalam beker gelas 1 liter yang berisi Aquades. Jalankan alat selama 30 menit, kemudian angkat keranjang, lalu amati semua kapsul. Semua kapsul harus hancur, kecuali bagian cangkang dari kapsul. Syarat waktu hancur obat tradisional sediaan kapsul yaitu kurang dari 30 menit. Pengujian yang keempat yaitu keseragaman bobot. Di pengujian ini, kapsul obat tradisional dapat diuji dengan cara menimbang 20 kapsul, diberi label satu persatu, kemudian keluarkan isi tiap kapsul, ditimbang setiap kapsul, dan hitung selisih antara bobot cangkang kapsul dengan masing-masing bobot kapsul. Setelah menimbang 20 kapsul, tidak boleh lebih dari 2 kapsul yang bobotnya menyimpang 10% dari bobot raratannya, dan tidak boleh satu pun kapsul menyimpang lebih besar dari 25%. Pengujian yang kelima yaitu uji cemaran mikroba. Di pengujian ini,
dilakukan untuk memperkirakan jumlah mikroba. Selain itu, pengujian cemaran mikroba juga bertujuan untuk melihat keamanan suatu sediaan obat sehingga dapat diketahui apakah suatu obat layak atau tidak dikonsumsi. Yang pertama yaitu penentuan angka lempeng total. Angka lempeng total bertujuan untuk memperkirakan jumlah kuman aerob terdapat dalam sampel. Metode yang digunakan ialah metode pour plate dengan pengenceran bertingkat dari larutan sampel. Koloni yang tumbuh pada media plate dapat langsung dilihat dengan mata tanpa menggunakan mikroskop dan kemudian dihitung setelah inkubasi 18-24 jam pada suhu 30 derajat Celcius dan hasilnya tidak lebih dari 105 koloni per gram. Yang kedua yaitu penentuan angka kapang dan kamir. Angka kapang kamir menunjukkan jumlah kapang dan kamir yang terdapat dalam sampel. Kapang atau kamir yang tumbuh pada media dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop dan dihitung setelah inkubasi 5-7 hari pada suhu kamar. Hasilnya tidak lebih dari 103 koloni per gram. Selanjutnya, pengujian Escherichia coli. Secara mikroskopis, dengan pewarna gram, Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang pendek, koloni berbentuk bulat konveks, halus, dan dengan pinggir yang nyata. Koloni pada Eosin methylene blue agar memperlihatkan warna hijau metalik, sedangkan pada Salmonella shigella agar koloni mokoid dan keruh. Selanjutnya, Salmonella typhosa. Di pengujian ini, secara mikroskopis, dengan pewarna gram, Salmonella typhosa merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang. Salmonella typhosa dapat menyebabkan salmonellosis dengan ciri-ciri antara lain yaitu diare, pendarahan, mual, dan muntah serta gejala umum lainnya seperti mialgia, sakit kepala, dan kram perut. Pengujian yang keenam yaitu aflatoksin total. Aflatoksin B1, B2, G1, dan G2 kadar aflatoksis total. Aflatoksis B1, B2, G1, dan B2 tidak lebih dari 20 mikrogram per kilo dengan syarat aflatoksin B1 tidak lebih dari 5 mikrogram per kilo. Pengujian yang ketujuh yaitu cemaran logam berat. Di pengujian ini, logam berat yang bersifat racun di dalam tubuh akan membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian. Pengujian yang pertama yaitu pengujian timbal. Standar yang diinginkan yaitu tidak lebih dari 10 mg per kilo atau miligram per liter atau ppm. Yang kedua yaitu kadmium. Standarnya tidak lebih dari 0,3 mg per kilo atau miligram per liter atau ppm. Selanjutnya, pengujian arsen. Standarnya tidak lebih dari 5 mg per kilo atau miligram per liter atau ppm. Yang terakhir yaitu raksa. Tidak lebih dari 0,5 mg per kilo atau miligram per liter atau ppm. Pengujian selanjutnya yaitu batas residu pelarut ekstraksi selain air. Untuk pelarut etanol 1% atau 10.000 ppm. Untuk pelarut N-heksana 0,029 atau 290 ppm. Etil asetat 0,5% atau 5.000 ppm. Untuk metanol sendiri 0,3% atau 3.000 ppm. Ada yang tahu nggak sih apa tujuan dilakukan pengujian-pengujian yang sudah saya sampaikan di atas? Pengujian-pengujian tersebut memiliki tujuan yaitu memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan spesifikasinya. Selanjutnya, memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standar melalui pembuktian pengujian produk. Lalu, menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. Yang terakhir yaitu sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. Sebelum saya jelaskan, ada yang tahu nggak sih gimana cara menentukan masa kadaluarsa obat bahan alam? Langsung saja yuk kita bahas. Nah, berdasarkan peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2023 tentang kriteria batas kadaluarsa obat dan perbekalan kesehatan untuk pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Yang pertama, yaitu obat mempunyai batas kadaluarsa paling singkat 2 tahun saat diterima.
Yang kedua, batas kadaluarsa mengacu pada data stabilitas. Perubahan stabilitas dapat diamati melalui perubahan fisik sediaan yang meliputi perubahan organoleptik, yaitu warna, bentuk, bau, dan rasa. Selanjutnya, homogenitas sediaan. Apabila terjadi perubahan yang signifikan di antaranya, maka dapat dikatakan obat tersebut kadaluarsa. Yang ketiga, dalam hal pengadaan obat dan perbekalan yang memiliki stabilitas atau masa edar kurang dari atau sama dengan 2 tahun, maka batas kadaluarsa kurang dari 2 tahun pada saat diterima. Sekian yang teman-teman untuk materi yang saya paparkan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa follow, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum, bye-bye.